Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama mengingat pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Ina Siti Nurjana SPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sabri soti wa yasirli amri waktu serta milisani yang tauhid. Bapak Sekretaris PGRI Kabupaten Lebak yang saya hormati, Bapak Ketua PGRI Cabang Panggarangan yang saya hormati, jajaran Bapak Korwil yang saya hormati, Bapak pengurus dan Ibu pengurus cabang PGRI yang saya hormati, narasumber yang saya hormati, sekaligus Kepala SMK Negeri 1 Panggarangan yang saya hormati pula,
terima kasih kita sudah diberikan tempat yang semegah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya banggakan, sebelum saya melanjutkan ke hal-hal yang lain, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah ketinggalan pahlawan kita ya. Kita telah kehilangan pahlawan kita, pahlawan pendidikan ya, yaitu pahlawan Usmandi almarhum. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bentar, Pak. Kita kirim doa dengan membaca surat Al-Fatihah. Dimulai. Tekad kami kepada Ibu, tekad kami bahwa organisasi itu merupakan wadah perjuangan. Organisasi PGRI itu merupakan perwujudan wadah peningkatan kompetensi guru. Maka pengurus PGRI Kabupaten Lebak sejak dilantik itu kami bertekad, berupaya untuk melakukan pengabdian terhadap guru, begitu Bu Sekma. Yang saya hormati ya, seluruh peserta dan dalam hal ini kita akan mengikuti kegiatan materi yang akan diselenggarakan oleh yang akan disampaikan oleh penyaji ya. Dalam hal ini alhamdulillah Pak Samsudin yang pertama ya. Insya Allah karena kita sudah mengenal semuanya ya Bapak Ibu ya dengan Pak Samsudin ini, beliau ini di PGRI cabang Panggaran itu selaku sekretaris umum atau sekum. Penyaji pada kesempatan ini ada dua, nanti ada dua bagian. Untuk yang pertama Pak Sam, kemudian rehat di istirahat sholat Jumat, kemudian lanjut Pak Sam juga, dan nanti di akhir baru Bapak-bapak. Seperti itu. Saya di sini hanya mendampingi saja ya, bukan akan mempersilahkan sepenuhnya ke beliau selaku penyaji. Itu saja sebagai pembuka dari saya. Untuk selanjutnya, mari kita awali workshop ini untuk ke materi dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda ini yang akan tanda tugas guru kelas juga ini MNO, melaksanakan pengembangan diri, melaksanakan publikasi ilmiah, membuat karya inovatif atau KTI. Nah ini tugas guru kelas. Next Pak, siapa guru yang selain guru kelas? Bincang kegiatan guru bimbingan sama dari atas, ada juga melaksanakan pengembangan diri, melaksanakan publikasi ilmiah, membuat karya inovatif. Jadi guru kelas, guru mapel, guru BK itu sama tugasnya. Ada di sana 3 poin: pengembangan diri dan membuat karya tulis ilmiah, PTK atau PTS atau karya-karya lain, membuat alat peraga, itu karya tulis juga, membuat media, membuat buku, sama saja itu ya, karya tulis ilmiah. Lanjut Pak. Unsur kegiatan yang dinilai memberikan angka kredit, karena kita akan tujuannya nanti ingin naik pangkat, ya naik pangkat, mulai dari golongan berapa ini yang ada begini, yang ada apa ini? Mulai dari golongan 3A, pengembangan diri. Kalau PTK kali tulis mulai dari golongan 3B, kita kupas. Ada di dalam lupa daftar usulan di kepangkatan pengajuan anak kredit ke dinas Pak Upet tadi, ke Pak Sekretaris kita, yaitu dia menilai itu karena ada itu aksesornya. Ada unsur utama, ada unsur penunjang. Apa saja unsur utama? Kita harus tahu. Pendidikan. Pendidikan ada S1, ada S2, ada S3. Kalau pendidikan S1 nilai angka kreditnya berarti berapa Pak? Kita udah S1 nih,
belum masuk angka kredit, kita ajukan ke sana, maka nilainya 100. Wah, ini kita punya S2 SD SMP nilainya tambah jadi 150. Wah, kita sekarang sudah punya S3 SD SMP SMU doktor ya, nilai anak kreditnya 200. Jadi ketika kita majukan masuk S1 udah 100, punya lagi S2 ajukan lagi, tidak serta-merta 150, tapi ketika yang S1 nya sudah masuk di golongan di tingkat, maka yang S2 nya hanya diambil 50 dikurangi 100, kecuali belum S1 langsung S2 gitu. Begitu juga 3, ajukan lagi S3, berarti yang diambil 50, karena udah yang S1 100, S2 nya udah tambah 10 tambah S3 50 jadi 200. Itu ya, jadi pendidikan. Kalau sudah masuk golongan itu tidak dinilai kembali. Hanya kalau mengajukan Pak itu dilampirkan, ya, dilampirkan. Kemudian pembelajaran membimbing tugas tambahan dan atau tugas lain yang relevan dengan sekolah. Ini ketika kita ngajukan tingkat, ini ada unsur utama pembelajaran di kelas. Makanya dilampirkan RPP, silabus dilampirkan pembelajaran di kelas. Ada sekarang ketika pembelajaran itu yang dinilai oleh kepala sekolah selama 4 tahun, kita harus melampirkan PKG, penilaian kinerja guru oleh kepala sekolah setiap tahun minimal 2 kali aja dalam 1 tahun, semester 1 sekali, semester 2 sekali. Biasanya itu ditandatangan nilainya, ya 14 kompetensi. Nilainya harus B. Kalau tidak B, tidak akan naik pangkat. Makanya harus berbaik-baik dengan kepala sekolah, ya, supaya B, ya. Jadi dalam kurang juga misalkan caranya harus B aja kepala sekolah, ya, harus kurang baik dengan kepala sekolah. Kalau dikasih C, balik dari ke berkas, perbaiki, kalau naik pangkat. Atau nanti karena ini kurang berkas, diajukan 6 bulan berikutnya, ditunda. Lambat nanti itu. Nah tadi mudah-mudahan yang 26 itu nanti lulus, ya. Termasuk saya baru mengajukan itu, alhamdulillah. Ketemu kembali setelah kita mengikuti kegiatan kemarin di hari pertama workshop penyusunan karya tulis ilmiah dalam rangka HUT PGRI HUT yang ke-76 PGRI cabang Pangkarangan, khususnya umumnya PGRI Kabupaten dan nasional yang lebih umumnya, ya. Pada hari ini menginjak pada hari kedua workshop penulisan karya tulis ilmiah untuk di cabang PGRI Kecamatan Pangkarangan. Insyaallah nanti kita selesaikan pada hari ini, dan dimohon Bapak dan Ibu semua bagi yang sudah mendapatkan informasi pada hari kemarin, ada hal-hal yang harus disampaikan, ada hal-hal yang harus dikerjakan, dikumpulkan, silakan nanti dikumpulkan, khususnya bagi yang mendapatkan tugas merumuskan judul bagi karya tulis ilmiah untuk penelitian tindakan sekolah. Saya nggak akan membahas secara rinci nanti, cukup judulnya saja dikumpulkan, ya, dan minta yang berstatus kepala sekolah, yang kemarin seperti latihan, ada kan format latihannya, silakan diisi sesuai format itu, dikumpulkan saja, dan nanti lebih jelasnya ada waktu di kemudian hari. Terima kasih. Saya buka masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu ya sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunyawati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ketua Cabang PGRI Kecamatan Pangkarangan saya hormati, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, peserta workshop penulisan karya tulis ilmiah, dalam hal ini PTS dan PTS yang berbahagia. Alhamdulillah rangkaian kegiatan mari kita sudah selesai. Dasar teori.
judulnya itu kan kemarin kita meningkatkan kemampuan mengidentifikasi bagian-bagian tubuhan menggunakan apa? Yaitu model picture and picture pada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Harapan tahun pelajaran 2017-2018. Nanti kalau ibu sudah membuat bab judul ini jangan ditulis, ini hanya mengingatkan supaya alur dari bab 1 nyambung. Ya, nanti kalau sudah dibuat oleh ibu, ini mah dibuang. Tinggal langsung tulis bab 2 di atas. Ya, nah ini. Jadi nanti ibu tinggal mengganti yang merahnya aja hasil kreat ibu nanti. Iya, yang ada di bab 1 kan, pindah ke sini. Maksudnya ini mah dibuang semua nanti kalau udah selesai. Naik ke atas Pak, bab 2. Kajian pustaka. Nah, lihat pengertian model pembelajaran. Kenapa model pembelajaran? Karena di judulnya kita menggunakan model pembelajaran, maka kajian pustakanya juga kita muatnya di situ model pembelajaran. Kalau misalkan disebutnya metode, berarti di sini juga metode. Nanti lihat ada yang saya share itu model-model pembelajaran. Langsung ya, media ini udah bla bla sampai ke bawah terus Pak. Atas kan Pak. Ini sudah ada draftnya. Nanti yang merah-merah diganti. Naikin lagi Pak terus ya. Ini menurut para ahli. Terus apa aja yang ada di landasan teori. Terus Pak, sampai ke halaman berikutnya. Pelan ya, ada merah-merahnya. Ya, ini masih ini. Kemudian karakteristik model pembelajaran picture and picture. Ya, berarti ciri khas ya nanti itu tinggal dibaca saja karena ini mah hasil dari para ahli ya. Terus Pak. Oke, yang ininya kelebihan dan kekurangan model pembelajaran picture and picture. Jadi di landasan teori atau di kajian pustaka ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan model-model pembelajaran picture and picture ya. Gambar berarti ya. Kalau misalkan ibu menggunakan tindakannya menggunakan metode, berarti nanti di sini bahasanya tentang metode, cari nanti definisi metode ya. Kemudian kalau ibu menggunakan tindakannya menggunakan misalnya media, berarti nanti ibu di kajian teorinya pengertian media, contoh media dan sebagainya. Itu ya yang harus kita pahami di kajian teori itu ada di bab 2. Oke, lanjut Pak yang bab 3. Yang bab 3-nya Pak. Kalau bab 3 isinya tentang apa? Coba. Nah, bab 3 itu metode penelitian. Metode atau metodologi itu. Yang pas metode ya. Karena metode itu berarti menggunakan metode apa? Kalau metodologi berarti tentang keilmuan. Karena kita tidak mempelajari keilmuannya, tapi mempelajari metodenya. Jadi bagaimana kita membahas PTK itu dengan menggunakan metodenya? Apakah melalui apa nanti? Itu. Nah ini mulai pembahasan. Nah, di dalam ini kita menggunakannya penelitian tindakan kelas berarti ya, bukan KTS tapi KTK. Terus Pak ke bawah. Nah, di situ alurnya, siklusnya. Nah ini nanti boleh pakai ini, boleh pakai yang lingkaran. Ya, lingkaran tergantung kita maunya yang mana. Ini mah sudah ada draft seperti ini Pak. Dan nanti gini Pak, nanti kemarin kan di dalam PTK itu kan ada 4 kegiatan. Yang pertama perencanaan, kita membuat rencana dulu, mulai peralatan, RPP, silabus dan sebagainya ya. Kemudian setelah rencana nanti kita pelaksanaan berarti melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, mulai dari siklus pertama. Misalkan siklus pertama ada 2 kali pertemuan, ya hari Senin misalkan dan hari Rabu. Evaluasi lagi, setelah tindakan baru ada observasi. Observasinya itu bersamaan dengan waktu pembelajaran. Berarti nanti ada observer, teman kita yang mengobservasi kita waktu mengajar. Jadi membawa instrumen pengamatan, nanti melihat bagaimana pembelajaran kita bermakna atau tidak. Nanti ada isian instrumen. Kemudian nanti antusias siswanya bagaimana, ada checklist nanti diisi. Ada skala nanti, skala nilai ya, baru nanti direkap ya.
ada peningkatan atau tidak. Nah, setelah adanya pengamatan baru terakhir nanti ada refleksi. Refleksi itu kita menggali kembali ya, di hasil di akhir KBM itu evaluasi atau penilaian terhadap pembelajaran kita. Apakah nanti hasilnya belajar siswa itu meningkat atau malah tidak meningkat. Minimal kita ada patokan yaitu KKM, kriteria ketentuan minimal. Kalau memang di pembelajaran siklus pertama KKM-nya belum tercapai, artinya masih banyak siswa sekian persen, mungkin 50% ke atas di bawah KKM, maka perlu ada perbaikan kembali pembelajaran kita, yaitu langsung ke tahap berikutnya, melakukan perencanaan lagi, yaitu siklus kedua dan seterusnya. Ya, maksimal siklus 3. Jarang saya dengar itu siklus 4 ya. Hasil pengamatannya bagaimana dijelaskan. Terus Pak, terus aja kita biar cepat selesai. Aktivitas belajar siswa. Nah, lihat Pak. Nih tabel. Oke. Ke atas kan. Biasanya tabel ada judul. Pak yang di atas. Nah, tabel 4.1. Nanti daftar 1 ada lampiran tabel 4.1 tentang rekapitulasi aktivitas belajar siswa siklus 1. Ada di halaman berapa? Nanti ada daftar isi, nanti kita share. Ini dari mana ini Bu? Nih, dari mana ini? Jawab. Dari mana Pak? Dari angket waktu pembelajaran. Siapa yang membuat ini, menilai ini? Observer dari 20 siswa misalkan. Jadi di angketnya itu kalimatnya berarti yang dilihat oleh observer ada bertanya, menjawab pertanyaan. Berarti mungkin di dalam itu berapa orang siswa yang bertanya. Nanti dilihat oleh observer. Oh, dari 20 siswa ini yang bertanya berarti 7. Berarti maksimal ini siswa berapa ini Pak kalau lihat di sini? Ya, 32 ya? 32. Kalau siswa bertanya 32 dari 32, maka persentasinya 100. 32 kali 100 dibagi 32 berarti 100. Ternyata di sini dari 32 yang pertanyaannya 17. Berarti mencari ini bagaimana? 17 kali 100 dibagi 32 dibagi maksimal ya, sehingga mendapatkan 50,13. Kok dinyatakan kenapa? Karena KKM-nya di atas 5 sekian, berarti KKM-nya berapa nih KKM ini? 70 ya, nanti ada di sini uraian. Jadi kita lihatnya dari KKM, maka dinyatakan kurang. Kalau di bawah KKM, kalau termasuk misalkan sama dengan 70, dianggapnya cukup. Nanti ada skala-skalanya, 70 sampai sekian cukup. Misalkan 80 sampai 90 baik. Dari 91 sampai 100 berarti sangat baik. Itu mah menurut ini ya ABCD. Yang menjawab pertanyaan dari 32 dilemparkan pertanyaan baik oleh guru maupun siswa dalam tanya jawab di KBM. Ternyata yang menjawab 23 orang, sehingga 23 kali 100 dibagi 30 dari menjadi 71,88. Itu sebutan bagi yang itu ya. Oke. Kemudian mengumpulkan pendapat berarti 31% kurang. Berdiskusi 25 orang, 78% baik. Mengerjakan tugas 20 orang, hanya 62% cukup. Rata-rata keseluruhan dari 32 siswa di dalam observasi pengamatan berarti keaktifan di kelas hanya 59,34% dikatakan cukup. Sementara si peneliti kalau cukup belum berhasil, inginnya baik. Ya, inginnya baik. Berarti nanti ada di siklus 2, nanti mungkin begitu. Itu ya. Ini adalah sebagai rekapan untuk rekap aktivitas belajar di kelas. Lanjut Pak. Setelah ini nanti ulang-ulangi. Setelah tabel ditulis, nanti diuraikan dengan menggunakan kalimat.
kalimat ini nih, dari tabel di atas diketahui jumlah siswa yang melakukan aktivitas bertanya sebanyak 17 siswa. Ada di atas kan? Dijelaskan oleh bangsa kita. Sehingga hanya mencapai 53,13%. Oleh bahasa kita boleh atau di kalimat di sini siswa atau di 53,13% boleh itu kalimat yang tidak baku, tergantung enaknya, yang penting kalimatnya nyambung menurut kaidah bahasa Indonesia. Kemudian yang menjawab pertanyaan sebanyak 23. Kenapa dimerahkan? Karena di angketnya menjawab pertanyaan. Kalau ibu mah mungkin membuat angket bukan menjawab, misalkan ya. Misalkan dalam keberaniannya, misalkan kalau ibu mah misalkan tidak harus seperti ini, tidak baku, ini mah hanya contoh. Iya, yang merah aja yang dirubah, betul Pak. Nah, siswa, oke, rata-rata persentase aktivitas siswa keseluruhan sebesar 59,38%. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa dalam bertanya masuk kategori kurang, menjawab pertanyaan kategori baik, mengemukakan pendapat kategori kurang, dan diskusi kategori baik. Kebawakan Pak? Mengerjakan tugas cukup, dan rata-rata siswa untuk kategori cukup. Itu kalimat dari data yang tadi dibaca oleh kita. Jadi ini mah supaya lebih jelas, sehingga nanti orang lain yang membacanya paham. Itu biasa kan kalau pengujian kita sidang itu nanti dari mana aktivitas siswa kok bisa kurang, itu Pak datanya ada di halaman ini, di tabel ini dibaca. Nah, kalau orang lain yang buat dari mana aktivitas siswa kok bisa dikatakan cukup, ya kemana ya, bingung gitu. Makanya kita baca ya, download juga nggak apa-apa kalau memang sesuai dengan kita kalau kita membuat kalimat terus terang PTK dari awal oleh kalimat sendiri kita sendiri, tidak ada yang seperti itu. Semua juga mengadopsi hanya bagian inti-intinya yang dirubah. Itu aja Pak, nggak akan selesai berapa bulan itu ya, itu maksudnya kayak gini. Oke, dilanjut Pak, minat belajar siswa. Ini Pak, rekam angket minat. Kalau tadi aktivitas, kalau sekarang minat, berarti ada lagi format angket minat. Indikatornya, berarti indikatornya nanti di dalam angketnya dikatakan ada senang, keingintahuan, perhatian, keterkaitan. Cuman kadang-kadang kita menilai itu bagaimana menilai seobjek mungkin. Kadang-kadang sulit ya, kecuali poli. Juga netting, salah. Objektif, tapi kalau untuk menilai senang, tidak senang, bisa objektif mungkin kadang-kadang agak sulit ya, tapi usahakan supaya objektif. Kalau lihat anaknya antusias pasti senang, tapi kalau lihat siswa murung aja belajar, kira-kira senang nggak itu? Pasti observasi nggak senang gitu. Tapi kalau anaknya lincah bagaimana bertanya, pasti dia senang gitu. Kita tetap senang gitu ya. Nah, kemudian ada yang keingintahuan. Bagaimana mengukur siswa keingintahuan? Biasanya kita bertanya, pasti dia ingin tahu. Kalau nggak bertanya pertama, bingung ya, apakah ingin tahu, apakah harus atau gimana? Itu ciri-cirinya ya. Kemudian perhatian, bagaimana perhatian? Nah, saya lihat bapak-bapak ibu ini perhatian ini, karena semua memandang ke sini. Kalau ada yang memandang ke belakang, wah ibu itu memperhatikan saya. Apakah hewan, apakah teresap, apakah ada yang dipikirkan di sana? Nah, betul nggak? Iya, saya lihat bapak perhatian banget karena sampai sini. Nah, berarti dari jumlah 32 siswa, berarti ada 29 yang perhatian. 3 orang tidak. Cirinya yang 3 itu ngobrol baik. Itu observer bisa mengamati. Betul nggak? Oke, itu ya untuk menilai. Dan tertarikan sama aja, perhatian dengan ketertarikan hampir sama. Nah, ini bobotnya. Nanti Pak data dulu Pak. Ke ini lagi. Nah, nomor butir soal. Berarti rasa senang itu butir soal 1, 2, dan 3. Jawabannya ada yang SS. Apa itu SS? Hah? Sangat senang ya? Kan senang ya? Rasa senang berarti sangat senang.
Bukan sangat setuju ya. Judulnya juga senam. Sangat santuy. Saya kira gitu ya. Mungkin itu. Tapi dia gitu lah. Senam. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, wabil khusus seluruh peserta workshop penyusunan karya tulis ilmiah yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, dan kita sudah menuju ke titik akhir kegiatan workshop penyusunan karya tulis ilmiah di hari ini, yang sebetulnya seharusnya dilaksanakan sampai dengan hari Minggu besok.